Selamat datang di video pembelajaran kimia. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu bahwa reaksi kimia ada dua jenis? Yang pertama, reaksi kimia berlangsung cepat, contohnya kembang api. Reaksi kimia yang berlangsung lambat, contohnya adalah reaksi perkaratan pada besi. Perbedaan dari kedua reaksi itu yaitu adalah kecepatan reaksi atau laju reaksi. Dengan demikian, laju reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kira-kira apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari perhatikan videonya ya. Pernahkah kalian melihat jalan yang ramai kendaraan dibandingkan dengan jalan yang sepi kendaraan? Manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Mari lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Jalan yang ramai kendaraan atau jalan yang sepi kendaraan? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, dapat kita lihat bahwa pada jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Seperti halnya konsentrasi, dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya partikel zat pereaksi. Semakin banyak partikel zat pereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Semakin tinggi konsentrasi, maka tumbukan efektif semakin besar, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi, maka tumbukan efektif semakin rendah, sehingga laju reaksi semakin lambat. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan. Nah, dalam luas permukaan ini saya akan menjelaskan sebuah video di mana saya akan membuat praktikum di mana vitamin C yang berwujud serbuk dengan vitamin C yang berwujud padat akan direaksikan dengan cara melarutkannya ke dalam air. Kira-kira manakah yang akan cepat bereaksi? Yang berwujud padat atau yang berwujud serbuk? Mari simak video ini dengan baik. Sediakan 2 gelas dengan volume air yang sama. Kemudian kita menyediakan tablet vitamin C berwujud padat dan kita hancurkan tablet vitamin C berwujud serbuk. Nah, mari kita peragakan ya, manakah yang akan cepat bereaksi? Ternyata yang lebih cepat bereaksi yaitu yang berwujud serbuk, sedangkan yang berwujud padat masih berlangsung reaksinya. Video praktikum, ternyata serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi dibandingkan tablet vitamin C. Mengapa demikian? Mari perhatikan penjelasan berikut. Zat bereaksi, semakin luas permukaan, maka semakin banyak bidang sentuhnya, sehingga tumbukan efektif semakin besar dan reaksi dapat berlangsung cepat. Tablet vitamin C hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga tumbukan efektifnya sangat kecil dan reaksinya berlangsung lambat. Sedangkan pada serbuk vitamin C, dia memiliki bidang sentuh masing-masing, sehingga tumbukannya semakin besar dan reaksinya dapat berlangsung secara cepat. Jadi, semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, maka tumbukan efektif semakin besar, sehingga reaksi dapat berlangsung cepat. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Nah,
Kali ini saya akan memperagakan vitamin C yang dilarutkan pada air panas dan vitamin C yang dilarutkan pada air biasa. Manakah yang akan cepat bereaksi? Vitamin C yang dilarutkan pada air panas atau vitamin C yang dilarutkan pada air biasa? Mari simak peragaan ini. Kita akan melarutkan vitamin C pada air panas dan air dingin. Kira-kira manakah yang akan cepat bereaksi? Mari kita lihat. Ini dia CDR-nya. Kita akan masukkan satu. Ternyata yang lebih cepat bereaksi adalah vitamin C yang dilarutkan dalam air panas. Sedangkan dalam air biasa masih sedang berlangsung reaksinya. Peragaan tadi ternyata vitamin C yang lebih cepat bereaksi adalah vitamin C pada air panas. Mengapa demikian? Mari simak penjelasan berikut. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel bereaksi akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin besar. Dengan demikian, laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, apabila suhu pada suatu reaksi diturunkan, maka energi kinetik partikel-partikel bereaksi akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin kecil. Dengan demikian, laju reaksi akan semakin lambat. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Faktor yang keempat yaitu tekanan. Faktor tekanan hanya digunakan untuk laju reaksi kimia yang menggunakan partikel gas. Mari simak penjelasan berikut untuk mengetahui faktor tekanan. Apabila tekanan dalam suatu reaksi diperbesar, maka volume ruang dalam reaksi tersebut menjadi semakin kecil. Hal ini mengakibatkan partikel-partikel bereaksi dalam bentuk gas menjadi saling berdekatan satu sama lain, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga semakin besar. Dengan demikian, laju reaksinya menjadi semakin cepat. Semakin tinggi tekanan, maka volume semakin rendah, sehingga laju reaksi semakin cepat. Faktor yang kelima yaitu katalis. Apa itu katalis? Bagaimana perannya katalis dalam laju reaksi kimia? Mari simak penjelasan berikut. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi katalis dapat diperoleh kembali. Penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi karena katalis dapat menyediakan jalur reaksi lain atau tahap-tahap reaksi lain yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Sebagai contoh, berikut ini merupakan reaksi hidrolisis ester, yaitu metil etanoat yang direaksikan dengan air menghasilkan asam etanoat dan metanol. Reaksi ini membutuhkan energi yang besar untuk mencapai keadaan pada puncak kurva. Selanjutnya, ikatan baru mulai terbentuk, yang ditandai dengan terjadinya penurunan pada kurva, dan akhirnya terbentuklah produk, yaitu molekul CH3COOH atau asam etanoat dan molekul CH3OH atau metanol. Reaksi hidrolisis ester juga dapat berlangsung dengan bantuan ion hidrogen atau H+ sebagai katalis. Ion hidrogen atau H+ yang berfungsi sebagai katalis ini dapat menyediakan jalur reaksi lain atau tahap-tahap reaksi lain yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah.
Jalur reaksi dengan katalis H+ ini mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan jalur reaksi yang tidak menggunakan katalis H+. Selain itu, ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa katalis H+ yang ditambahkan ke dalam reaksi hidrolisis ester tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi H+ dapat dihasilkan kembali. Jadi, penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat bereaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Luas permukaan. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh zat bereaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Tekanan. Semakin besar tekanan yang diberikan pada reaksi atau semakin kecil volume yang terbentuk, maka laju reaksi semakin cepat. Suhu. Semakin besar suhu reaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Katalis. Penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Dari penjelasan yang saya sampaikan tentang